Kenapa nih Kak? Udah ada yang nanya. Dari mana pesawat? Ya, di hari ini memang kita membuat sebuah acara di mana kita merilis single kepada Masif yang mungkin tadi itu sudah sampaikan juga bahwa kita sekarang sudah independen setelah hampir 20 tahun kita bersama dengan record label yang sebelumnya. Nah, ini kita punya record label sendiri, terus kita semuanya kerjakan sendiri juga, dan kebetulan juga memang di single ini kita pilih sama dengan A&R Worldwide. Itu adalah sebuah perusahaan agensi development di Amerika. Ini memang lagunya memang akan kita rilis secara worldwide. Jadi publicistnya memang sudah disiapkan yang ada di Amerika, di UK, di Indonesia juga, karena memang buat kita walaupun ini untuk kita rilis secara worldwide, tapi tetap yang di Indonesia harus juga memerintahkan juga gitu, karena buat kita nggak pernah juga berpikir kita meninggalkan market sini, karena memang justru yang bikin kita semakin kuat adalah orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi mungkin perbedaannya adalah kita lagunya sekarang bahasa Inggris, mungkin akan sedikit tidak terbiasa ya, yang biasa dengerin masif lagu-lagu Indonesia gitu. Jadi ini kita mencoba memberikan diri untuk membuat lagu bahasa Inggris, dan plannya nanti satu album bahasa Inggris. Ini single pertama dari nanti yang nanti kita akan bikin album, isinya semua bahasa Inggris. Rencananya sekarang tanggal 27 nanti kita rilis single ini di SP, lalu mungkin beberapa bulan kemudian September mungkin akan ada single kedua, baru nanti awal tahun akan album. Pastinya akan di sini kita kasih tahu bahwa kita ada hal yang kita rubah, yaitu logo yang tadinya huruf kapital aja, terus warnanya orange, sekarang berubah warna jadi marun, warna merah marun. Terus yang tadinya miring, tapi sekarang jadi tegak gitu. Terus di bagian apostrofnya yang tadinya biasa, jadi ada simbol, yaitu paper plane atau pesawat kertas. Itu yang baru dari Masif hari ini. Mas Ren, ini mendengar musiknya internasional banget ya, setelah akhirnya jalan dengan label sendiri gitu. Dan mungkin pertanyaannya, apakah Masif kedepannya akan meninggalkan lagu-lagu ballad dan tentang kesedihan yang biasanya itu seperti apa sih Mas? Okay. Sebenarnya kalau ngomongin lirik, kita nggak akan pernah lepas dari tema-tema cinta ya. Jadi kalau lagu ballad tetap ada nanti, tapi mungkin liriknya jadi bahasa Inggris gitu. Jadi tetap ada lagu-lagu yang mungkin pengen hati juga, tapi mungkin jadinya sekarang yang ngerti nggak cuma orang Indonesia, tapi di Filipina orang bisa lebih ngerti karena bahasa Inggris, atau mungkin di Amerika atau di UK atau di Australia jadi ngerti lagu-lagu kita gitu. Karena kalau sekarang kan yang kemarin kan kita masih dengan bahasa Indonesia. Kenapa harus bahasa Inggris Mas sekarang? Apakah memang dengan bahasa Inggris bisa membawa Masif mengejar mimpi untuk lebih internasional lagi kan seperti apa? Pastinya kalau ngomongin bahasa Inggris kan jadi bahasa dunia ya. Jadi buat kita ini penting, kalau kita mau dikenal lebih luas ya memang harus pakai bahasa Inggris ya, menurut kita ya. Dan mungkin juga udah waktunya juga, karena sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di album ke-7 dan 8. Di album 7 itu kita sempat bikin satu lagu juga side by side. Itu sudah kita selipkan di album ke-7, lalu di album ke-8 itu kita menyelipkan satu lagu bahasa Inggris juga, judulnya November. Jadi emang sebenarnya kita udah pemanasan nih sebenarnya di album-album sebelumnya. Nah, kali ini kita mencoba untuk full bahasa Inggris gitu. Dan ya mudah-mudahan bisa diterima. Mungkin nggak mudah pastinya, tapi kita harus optimis lagu kita bisa diterima lebih luas lagi. Maksudnya mungkin setelah berpindah dari label ke indie sendiri, ada perubahan dari gaya panggung kah, atau mungkin aksi panggung? Kan mungkin The Masif dan sama sekarang udah berbeda banget. Mungkin bedanya apa ya? Bedanya mungkin yang pertama, semuanya akhirnya kita urus sendiri. Kita jadi tahu segala pengeluaran ternyata nggak gampang jadi independen, karena ternyata nggak mudah, tapi kita menikmati prosesnya. Bedanya mungkin justru malah setelah independen kita jadi bisa lebih ekspor sih. Bahkan mungkin dari secara aksi panggung, nanti mungkin dari visual, dari lighting ya, nanti akan ada banyak perubahan lebih dari yang biasanya, lebih terkonsep. Karena kalau dilihat dari tadi music video kan,
itu kita nggak pernah tuh bikin music video sedark itu ya. Kan biasanya kalau ngeliat music videonya The Massive tuh terang, beauty shot, terus kita ada set bandnya lagi megang alat. Nah kali ini kan benar-benar kita nggak megang alat musik, kita kayak acting gitu di situ. Dan ceritanya juga cukup absurd ya, maksudnya nggak pernah kita lakukan seperti ini ya di music video sebelumnya gitu. Mau nanya, untuk konsernya sendiri nanti apakah fokus ke luar negeri dulu, apakah di Indonesia atau bagaimana? Oke, jadi setelah kita rilis single ini rencananya kita akan bikin yang tour Asia dulu. Masih nggak terlalu jauh sih, di Malaysia, di Singapura, Taiwan dan Hong Kong. Lalu balik lagi ke Indonesia, itu di Cilduk. Jadi emang untuk saat itu masih itu dulu. Mungkin tahun depan yang akan kita banyak main setelah rilis album mungkin kita akan banyak main di luar gitu, di festival-festival di luar. Mas Rian, keluar dari zona nyaman juga nggak sih Bang? Banget ya, kayaknya keluar. pasti ya, maksudnya kita biasanya bikin lagu-lagu bahasa Indonesia, terus kita berkompromi dengan label gitu ya, maksudnya lu harus gini kan, ya kita itu hal yang wajar ya, karena kan mereka ngeluarin uang buat kita kan, maksudnya mereka yang membiayai rekaman kita. Nah kali ini kan kita yang memiliki masternya, kita yang keluar uang sendiri, kita bikin music video pakai uang kita sendiri, jadi kayak ya ternyata nggak gampang sih jadi punya record label sendiri ya, tapi seru gitu, maksudnya kita menikmati banget. Yang paling penting sih sebenarnya masternya punya kita, jadi aset lagu-lagu yang kita rekam itu punya kita sendiri. Itu jadi salah satu alasan juga kenapa kita happy independen, karena kan lagu-lagu lama kita kan masternya punya label yang lama. Mas Rian, Bahasa Inggris itu kira-kira brainstormingnya lebih lama kah? Diskusinya jadi lebih susah kah? Sebenarnya justru malah prosesnya kadang malah bisa lebih cepat ya, karena memang kalau bikin lagu ini kan memang kita udah siapkan memang untuk bahasa Inggris ya, jadi bukan lagu Indonesia kita Inggrisin gitu, tapi memang dari awal kita genjreng itu memang kebayangnya memang liriknya bahasa Inggris gitu. Jadi ya sebenarnya hampir sama kayak kita bikin lagu Indonesia sebenarnya, cuma bedanya ini liriknya bahasa Inggris saja. Ya, tentunya juga ada beberapa teman-teman kita juga yang ngebantuin atau ngejagain gimana sih kalau bikin lirik pakai bahasa Inggris, karena kan berbicara dengan bikin lirik itu beda cara gitu. Itu ada beberapa teman yang ngebantuin kita juga. Mas, ada banyak pertanyaan nggak sih dari fans, misalkan kenapa memilih lagu barat, lagu Inggris ini? Pastinya ada ya, pasti ya. Tapi kalau yang masih pas biasanya mereka tuh kayak mendukung apa yang kita bikin, maksudnya perubahan-perubahan yang kita kasih tuh, bahkan kadang-kadang mereka malah suka lagu-lagu yang bukan jadi hits biasanya gitu. Kalau yang benar-benar ngikutin kita ya. Kalau pertanyaan masih ada, tapi ya itulah challenge-nya ya, maksudnya itu tantangannya, gimana caranya kita bisa bikin mereka juga suka sama karya-karya kita dengan bahasa Inggris. Setiap perubahan biasanya akan selalu ada pro dan kontra ya, akan selalu ada yang bilang enakan Mas Rian dulu, ternyata bagusan Mas Rian sekarang gitu. Tapi memang apapun itu ya kita akan selalu mendengarkan kritik dan saran dari mereka gitu, dan membuat kita bisa menjadi lebih baik ke depan.